Febri yang hari ini akan melaksanakan praktik dan pasca ataupun penilaian PPL PPG. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan praktik pembelajaran terbimbing. Kepada Ibu Betty dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan pemantik kepada saudara. Ini yang digunakan setelah siklus 1 ya. Bagaimana perasaan si Febri ini setelah melaksanakan praktik yang siklus pertama? Perasaannya gugup, memang masih banyak kendala dalam proses siklus 1, jadi saya ingin memperbaiki untuk siklus kedua ini. Terus kendala apa saja yang harus diperbaiki nanti untuk di siklus berikutnya? Kendalanya itu saya harus bisa memanage waktu dengan baik supaya pembelajaran itu sesuai dengan yang saya rencanakan. Kemampuan apa saja yang masih harus ditingkatkan lagi dalam manajemen FPG-nya nanti? Kemampuan kognitifnya anak, karena dari yang siklus 1 itu saya lihat masih di kognitif itu masih belum terpenuhi atau tercapai. Jadi saya ingin pada siklus pertama kemarin pakai model apa, Mbak? TDT. Medianya pakai PPT. kemungkinan akan ada perubahan dari situ. Iya. Perubahannya menggunakan medianya atau Mungkin menggunakan medianya, karena materinya itu kan fungsi dan pemodelan, jadi saya akan menggunakan GeoGebra ataupun Desmos. Ya, antara dua pilihan itu. Ketika kan kita selalu harus menyiapkan segala macam hal yang supaya tidak terkendala kan ya. Iya. Nah, untuk Desmos sendiri nanti bagaimana caranya, atau siswanya pakai HP atau seperti apa? Iya, saya akan menyuruh anak untuk menggunakan handphone. Mereka bisa menggunakan aplikasi ataupun masuk ke websitenya. Oke. Berarti kita akan sepakati untuk kriteria keberhasilan siklus kedua itu apa? Untuk anak-anak bisa memahami materi tentang fungsi dan pemodelannya, lalu mereka bisa model apa? menggunakan model PBL. Lalu mereka bisa membuat grafiknya, itu mereka bisa tahu grafiknya itu seperti apa, menggunakan media GeoGebra ataupun Desmos. Oke, dengan indikasi keberhasilan ketercapaiannya? Dengan indikasinya mereka mampu menggunakan Desmos dan GeoGebra, lalu mereka memahami materi yang saya ajarkan dengan ketercapaian nilai 50%. Nanti pada waktu proses pembelajarannya apa ada diskusi atau presentasi kelas? Iya, nanti akan ada diskusi dan juga ada presentasi untuk memaparkan apa yang mereka diskusikan. Kan ini sudah siklus 2 ya Mbak, jadi ada kemungkinan lebih baiknya kan ada penilaian. Nah, itu penilaian apa yang mau diambil dari Mbak? Penilaian kelompok. Jadi penilaian individu pun saya akan juga memberikan, yaitu dengan memberikan mungkin satu soal per siswa. Jadi saya akan melihat sejauh mana mereka mampu memahami materi tersebut. Baik, itu semoga siklus 2-nya berhasil dengan baik ya, dan lebih confident lagi, lebih percaya diri, karena guru profesional itu kan guru yang siap dengan RPP-nya dan confidence dengan dirinya. Itu saja. Saya kembalikan ke Baik, terima kasih kepada Ibu Vela selaku DPL dan juga Ibu Betty selaku guru kamu dan juga saudari Febri. Mungkin selanjutnya ialah penonton. Semoga saudari Febri diberikan kesiapan dalam mengimplementasikan penilaian PPL PPG siklus kedua.
saya selaku moderator izin undur diri. Apabila terdapat kekeliruan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ketua kelas silakan begini Bu. Semua siap. Dan nanti mulai. Sebelum mulai pelajaran hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Hari ini kita belajar fungsi rasional. Ada yang masih ingat pelajaran SMP tentang fungsi? Ada yang namanya domain. Apa itu domain? Kalau domain fungsi rasional berarti bilangan rasional itu kayak gimana? Bilangan rasional pasti udah pernah dengar kan? Bilangan rasional itu apa? Hasil bagi itu namanya bilangan rasional. Kayak ini 1/2. Berapa hasilnya? 0,5. Ini namanya bilangan rasional. Sekarang fungsi rasional itu adalah fx, di mana fx sama dengan dx dibagi AX dengan cara AX itu tidak boleh sama dengan 0. Selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat grafik kita ulas kemarin, juga. Hari ini kita ulas sedikit baru kita belajar soal. Oke. Apa? Langkah-langkah yang pertama kemarin apa? Mencari daerah lain asal atau asintonnya itu ada berapa? Pertama ada asintot datar itu dilihat dari pangkat dari dx. N sama dengan M. Kalau pangkat dx-nya sama dengan pangkat hx, maka dia apa? AB.
M. Maka G sama dengan kalau M yang lebih besar dari M tidak memiliki asintot data. Untuk asintot gas, asintot ini nanti ada tutorial ini juga baca soalnya apa yang diketahui dari soal itu, apa yang ditanyakan dari soal itu. Cukup kan? Satu aja ini apa ya?
Anak kamu gila. Mana nggak kecewa? Jangan pakai titik ya. Gue anak-anak sekarang ini bulan orang satu orang bulan ya ya kami aja udah ke sana Eko yang punya Bapak, ya udah saya kirim saja TV. Nggak capek. Atau hasilnya dikenakan. Kalau langsung aja kan, ubesnya kan. Yo, sini dong, ngobrol. Ini Allah
Oke, berdiri. Mama. Duduk. Oke, tangan dipegang. Turunkan. Oke, tangan turunkan. Oke, duduk. Berdiri. Bisa ya, sekarang udah fokus ya. Oke, berdiri. Oke, duduk. Berdiri. Tangan di kepala. Turunkan. Kedua. Untuk yang kedua, beda game. Nyalanya berapa? Untuk yang kedua, beda game. Satu satunya ya. Benar di tangan, salah di mulut. Benar di tangan, salah di mulut. Saya mau terakhir, Mbak. Tangan di tangan, salah di mulut. 2 tambah 2, 5. 2 tambah 2, berapa? 4. Benar di tangan, salah di mulut. 4. Benar di tangan. 2 tambah 2. Kamu salah di mulut. Ya, Pak. Kalian boleh ke depan, boleh? Nggak apa-apa. 3 tambah 3. Ya, cepat, duduk. Kelompok 2 udah siap? Saya Raya Syed Anwar. Masalah kontekstual. Sebuah perusahaan pengiriman barang cepat sampai memiliki biaya operasional tetap sebesar 1.200.000 per hari, termasuk sewa gedung, gaji, dan karyawan, dan biaya variabelnya sebesar 3 juta per kilogram barang yang dikirim. Buatlah grafik fungsi rasional dari permasalahan tersebut. Di bagian A itu diperintahkan untuk menuliskan apa yang diketahui dari masalah di atas. Yang pertama, biaya operasional tetap, yaitu 1.200.000 per hari. Yang kedua, biaya variabelnya, yaitu 3.000 kg. Kemudian perintahnya adalah grafik fungsi rasional. Nah, bagian A diperintahkan menuliskan apa yang ditanyakan dari masalah di atas, yaitu total berat barang atau dengan sama dengan X. Di soal ketiga, jika X dinyatakan banyak barang dalam kilogram yang dikirim per hari, dinyatakan A. Total biaya per hari yaitu 1.200.000, kemudian biaya per kilogramnya adalah 3.000 kilogram, dan apakah BX merupakan fungsi rasional? Ya, karena yang pertama 1.200.000 ditambah 3.000 X, dan kemudian 1.200.000 ditambah 3.000 X di depan X, yaitu 1.200.000 dikali X ditambah 3.000 X. Sebenarnya apa? Karena X-nya itu sama-sama di bagian 3.000 sama-sama X, jadi 1.200.000 ditambah 3.000 per X, 1.200.000 per X ditambah 3.000. Jadi hasilnya 1.200.000 per X ditambah 3.000. B1 domain fungsi rasional. Domain daerah rasional adalah X kalau yang buat AX sama dengan 0. Tentukan domain dan fungsi X yang kamu temukan di bagian A. Yang kami temukan adalah domain X tidak sama dengan 0. B2 simpat enggak. Simpat tinggal adalah X dengan A, dimana fungsi tidak terdefinisi A dengan 0. Di sini S itu tinggal BX-nya adalah dari X adalah 0. B3-nya hasil pendataan, hasil perbuatan untuk membandingkan dari nilai M.
depan pembilang. Koefisien ditemukan untuk jika N lebih dari N, maka tidak ada asimptot horizontal, ada asimptot titik. Penjelasannya N itu 1. Dan berikutnya N sama dengan 1. Karena N itu sama dengan N. Maka asimptot datar ini kami ambil Y sama dengan 3000 bagi 1 sama dengan 3000. C1 tabel nilainya. C1 tabel nilainya X 100-nya itu fungsi 100 sampai dengan 15.000. Fungsi 200-nya X 900. Untuk fungsi X 300-nya bisa 1000. Untuk fungsi X 4000-nya 6.000. Untuk fungsi X 500-nya 5.400. Untuk fungsi X 600 5.000. Untuk fungsi X 1000 4.200. Untuk fungsi 2000 X 2000 3.100. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua siap. Dalam hati, mulai. Doa selesai. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita sampai di acara pasca praktik pembelajaran siklus 2, di mana di sini baik untuk Mbak Febri disilahkan untuk menceritakan apa yang terjadi di dalam kelas. Baik, jadi selama di kelas saya menggunakan metode pembelajaran PBL dan murid juga mengerjakan secara berkelompok. Jadi mereka aktif mengerjakan kelompok dan juga mereka bisa mengerjakan materi atau tugas yang telah saya berikan. Lalu mungkin yang menjadi hal kendala itu suasananya panas karena itu adalah di jam terakhir sebelum mereka pulang. Jadi mungkin waktu presentasi itu yang sangat terbatas, hanya satu kelompok yang bisa untuk mempresentasikan karena waktunya kurang. Baik, terima kasih Saudara Febri. Baiklah, selanjutnya yaitu komentar atau pertanyaan dari rekan sejawat kepada Dewi, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira adakah hal-hal yang menghambat Anda dalam melaksanakan RPK yang sudah disusun? Hal yang menghambat mungkin manajemen waktunya, selebihnya bisa. Selanjutnya, coba tunjukkan hal positif yang Mbak peroleh selama praktik pembelajaran ini. Hal positifnya yaitu saya jadi mengetahui mereka menjadi aktif belajar tentang materi fungsi rasional dan pemodelannya, dan mereka bisa menggambarkan grafiknya sesuai dengan soal yang saya berikan. Apakah Mbak sudah menerapkan semua kemampuan dalam praktik pembelajaran di PDS ini? Baik, alhamdulillah saya sudah menerapkan kemampuan yang saya sudah miliki secara maksimal. Baik, terima kasih Saudara Dewi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Vela. Kepada Ibu Vela dipersilakan. Baik, Mbak Febri, dan lagi ya Mbak, kita menggunakan model apa ini Pak? PBL.
sudah cukup beradaptasi meskipun ada gugunya masih ada, cuman beradaptasinya adalah terkait dengan ketika saya minta untuk lebih beragam lagi soal yang diberikan, Mbak Febri langsung cekatan untuk mencari soal yang akan dikerjakan oleh kelompok. Jadi itu merupakan adaptasi. Hal wajar ketika gugup dan lain-lain itu memang semua teman-teman di sini juga gugup sebenarnya, apalagi dilihat oleh guru pamong dan DPR itu semuanya. Tapi kita ya berprogres aja, maksudnya kita memang dalam tahap penilaian. Kalau memang tidak ada gugup malah tidak beres sebenarnya ya. Itu ya untuk perbaikan kedepannya. Selanjutnya Mbak, kira-kira apa kekurangan Mbak dalam mengajar? Kekurangannya saya kurang bisa memanage waktu dengan baik. Jadi waktunya itu terbuang banyak untuk mereka diskusi. Jadi gimana cara mengatasi kelemahan? Mungkin saya akan memberikan waktu, misal kayak diskusi 10 menit, jadi harus tepat waktu mungkin segitu. Terus mungkin soalnya mungkin beragam, mungkin tapi satu kelompok mungkin saya akan kasih satu soal, tapi mereka beda-beda gitu. Jadi itu untuk meminimalisir mereka mengerjakan soal yang terlalu banyak. Oke, itu benar ya. Jadi biar selain itu adalah hubungan bonding ke siswanya. Jadi kalau misalnya saya lihat siswanya terlalu crowded karena mungkin manajemen kelas ya, jadi mereka berpikir tempat saya udah selesai tapi yang lainnya belum. Akhirnya mereka mana-mana kan tadi mengurumuni Mbak Feby yang laki-laki apa segala macam. Sebaiknya itu mempertegas waktu. Jadi ketika kita tegas, tapi tegas bukan untuk ditakuti, tapi tegas memang di proses pembelajarannya. Selanjutnya perbaikannya dari bentuk RPP-nya Mungkin saya akan mencoba menggunakan model pembelajaran yang lain. Saya akan mencari, tapi mungkin kalau untuk model PBL ini menurut saya sudah bagus tadi untuk diterapkan ke anak-anak. Mungkin dengan soal yang lebih beragam, karena tadi baru 1 atau 2 yang berbeda. Tadi mungkin nanti bisa saya lebih beragamkan lagi soalnya. Oke, baik. Berarti akan menggunakan PBL lagi dengan mungkin RPP-nya lebih sama lengkapnya ya untuk siklus ketiga ya? Iya. Oke, baik. Saya kembalikan ke moderator Mbak Diana. Baik, terima kasih Bu Vela atas tanggapannya. Baik, kita cukupkan sekian untuk pasca praktik pembelajaran siklus 2 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.